Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Mustika dalam pelajaran IPS. Oke nak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pelajaran IPS ini nak, kita masih di bab 4 tentang perjuangan melawan penjajah ya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 3.4, yaitu kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Tujuannya hari ini nak, Miss Deka akan menjelaskan perjuangan para pendahulu pada masa penjajahan bangsa Eropa hingga Jepang. Nah, sebelumnya Miss sudah jelaskan ya nak, bagian A yaitu tentang penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini Miss akan jelaskan tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Oke nak, sekarang silahkan buka buku kalian halaman 113. Sudah dibuka. Di sana dijelaskan bahwa ada penjajahan Portugis dan Spanyol, kemudian ada penjajahan Belanda ya, kemudian ada penjajahan Inggris. Nah, itu tadi termasuk negara-negara di Eropa ya nak ya. Oke, kita langsung saja nomor 1 tentang penjajahan Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis adalah bangsa asing yang pertama kali datang ke Nusantara. Portugis terlebih dahulu menguasai Malaka. Nah, sekarang semenanjung Malaysia namanya ya. Tahun 1511. Nah, dari Malaka ini nak, Portugis kemudian berlayar ke Maluku di tahun 1512, tahun setelahnya ya. Kedatangan Portugis untuk berdagang pala dan cengkeh mulanya disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, kerajaan Ternate ini membentuk yang namanya aliansi dengan Portugis. Portugis ini mendirikan benteng dengan dalih untuk menghindari serangan dari lawan kerajaan Ternate, yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini pernah kita jelaskan ya nak di kelas sebelumnya ya. Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521. Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Sebagai imbalannya, Spanyol ini diperbolehkan loh mendirikan benteng dan juga memonopoli perdagangan. Kerajaan Tidore kemudian meminta bantuan Spanyol untuk menghadapi kerajaan Ternate yang mendapat bantuan dari Portugis. Jadi kerajaan Ternate ini tadi membentuk aliansi dengan Portugis ya nak ya. Kemudian Spanyol datang, kemudian kerajaan Tidore ini meminta bantuan Spanyol untuk menghadapi kerajaan Ternate. Spanyol dan Portugis bersaing karena keduanya ingin dapat menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Ya nak ya, karena di Maluku tadi banyak rempah, jadi mereka ingin menjajah Maluku dengan mengambil semua rempah-rempahnya ya. Jadi Spanyol dan Portugis ini mulailah bersaing memperebutkan daerah Maluku. Persaingan ini akhirnya diselesaikan dengan disepakatinya perjanjian Saragossa antara Spanyol dan Portugis. Berdasarkan perjanjian ini, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Sementara Portugis tetap tinggal di Maluku. Jadi dari perjanjian tersebut ya, Portugislah yang menang ya. Jadi Spanyol harus pergi dari tempat tersebut. Sikap bangsa Portugis di Maluku ini ternyata semakin sewenang-wenang, semakin seenaknya gitu nah ya. Karena dia yang menang, dia menguasai Maluku, dia sewenang-wenang di situ. Portugis ini semakin memonopoli perdagangan. Kemudian dia juga ikut campur nih pada urusan kerajaan. Kemudian dia pun menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerahkan perlawanan untuk menyerukan perlawanan ya. Dia Sultan ini, ayo kita perang dengan Portugis biar dia pergi dari sini, seperti itu. Kemudian Sultan Khairun dari Ternate adalah salah satu tokoh yang
gencar banget melawan Portugis. Untuk menyelesaikan pertentangan Portugis dan Sultan Khairun, akhirnya mengadakanlah yang namanya perjanjian damai. Namun perjanjian damai ini lagi-lagi ya, itu diingkari oleh Portugis dengan cara apa? Membunuh Sultan Khairun. Udah tahu Portugis ini serakah, ingin menguasai Maluku ya, ingin menjajah Maluku, jadi ya percuma kita berperjanjian sama dia akan ingkarin gitu, karena tujuannya adalah menguasai Maluku ya. Kalian bisa lihat nak di halaman 113 bagian atas itu ada gambar, ada fotonya Alfonso de Albuquerque ya. Itu adalah dia yang memimpin rombongan bangsa Portugis ke Malaka. Dari Malaka, Portugis berlayar ke Maluku dan daerah-daerah lain di Nusantara. Kemudian ada itu lukisan yang menunjukkan Portugis dan Spanyol waktu memperebutkan kekuasaan di Maluku ya. Kita lanjut ke halaman 114 di mana rakyat Maluku kemudian setelah tadi ya sultannya dibunuh ya, itu bangkit dan bersatu menentang Portugis ya, di bawah pimpinan pengganti Sultan Khairun yaitu Sultan Baubullah. Pada tahun 1575 Portugis kemudian berhasil dikalahkan. Mereka dipukul mundur hingga ke Pulau Timur. Belanda kemudian mulailah, nah setelah Portugis tadi mundur ya, pergi dari Maluku, kemudian Belanda mulai masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1596. Kemudian mulailah dia melirik Maluku ya, ingin menguasai Maluku. Di tahun 1599 barulah Belanda benar-benar menyingkirkan Portugis dari Ambon. Nah, bangsa Portugis ini kemudian menyingkir atau pergi ya dari Hindia Timur berdasarkan kesepakatan Lisabon antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal tahun 1859. Oke, kemudian Belanda masuk nih nak, kita lanjut ke penjajahan Belanda. Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah Indonesia ya, sampai ratusan tahun tuh nak. Rombongan Belanda pertama kali datang ke wilayah Indonesia di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Rombongan ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini nak menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan dari Amsterdam, Belanda ya, menuju ke Banten. Ada fotonya di halaman 114. Nah, saat itu Portugis sudah berada di Banten. Jadi setelah diusir ya, Portugis itu ke Banten, terjadilah perseteruan antara Belanda dan juga Portugis. Tidak hanya itu, sikap Belanda yang serakah ya dan juga kasar gitu ya, membuat mereka tidak diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Akibatnya Belanda ini terus terusir dari Banten. Nah, Belanda datang untuk kedua kalinya ke Indonesia pada tahun 98. Di Banten lagi ya, saat itu Banten merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Tujuan awal Belanda untuk berdagang berubah menjadi menjajah, untuk menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Banten. Jadi mungkin dia yang ngelihat rempah yang banyak di Indonesia ini, dia hilap mata atau jadi serakah gitu, ingin menguasai semua rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Nah, Belanda ini kemudian membentuk persatuan dagang hingga Hindia Timur sana, atau dalam Belanda disebut Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Nah, itulah singkatannya VOC ya. VOC sendiri dibentuk pada tahun 1602 ya, tolong garis bawahi. VOC dibentuk pada tahun 1602. VOC didirikan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Kemudian keuntungan VOC merupakan keuntungan bersama. Yang kedua, memperkuat pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara Eropa lain seperti Spanyol, Portugis, dan juga Inggris. VOC didirikan tahun 1602.
Peter Booth menjadi Gubernur Jenderal VOC yang pertama dari tahun 1610 sampai 1614. Gubernur Jenderal adalah pangkat bagi seorang yang ditunjuk untuk memimpin wilayah tertentu, dalam hal ini wilayah Nusantara. VOC memiliki hak-hak monopoli yang diberikan pemerintah Belanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencetak uang dan juga memungut pajak, membuat perjanjian dan menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja. Yang ketiga, membuat senjata, membentuk pasukan, dan juga mendirikan benteng. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang kelima, membuat pengadilan sendiri. VOC kemudian dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen saat ia menjadi Gubernur Jenderal. VOC dipindahkan ke Batavia yang sekarang bernama Jakarta karena dianggap letaknya lebih strategis. Koen menjadi Gubernur Jenderal VOC selama 2 periode, yaitu 1619 sampai 1623 dan 1627 hingga 1629. Koen menerapkan kebijakan berupa politik ekstirpasi, yaitu membatasi jumlah rempah-rempah yang ditanam untuk memperlancar monopoli Belanda, dan pelayaran hongi atau patroli VOC menggunakan perahu dan mengawasi perdagangan rempah-rempah ya. Oke, VOC kemudian menjadi perusahaan dagang terkaya pada masa itu. Jika VOC yang memaksa untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC mendapatkan perlawanan dari rakyat. Kalau kalian boleh lihat, ada foto Jan Pieterszoon Koen ya, mengubah nama kota Jayakarta menjadi Batavia di halaman 115 bagian atas ya. Oke, lanjut. VOC kemudian juga menggunakan politik adu domba atau divide et impera untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun VOC akhirnya mengalami kebangkrutan dan resmi ya dibubarkan pada tahun 1799 pada tanggal 31 Desember. Beberapa penyebab bangkrutnya VOC adalah sebagai berikut. Bangkrut ini karena apa nak? Banyak korupsi yang dilakukan pegawai VOC ya. Kemudian biaya kepegawaian yang sangat besar seiring semakin banyaknya kantor cabang VOC. Yang ketiga, besarnya biaya perang akibat banyaknya perlawanan. Yang keempat, persaingan dengan Perserikatan Dagang negara lain, salah satunya East India Company atau EIC dari Inggris. Pembubaran VOC juga dilakukan karena Belanda berhasil ditaklukkan oleh Prancis. Napoleon Bonaparte, yaitu Kaisar Prancis, berhasil menaklukkan Belanda pada abad ke-18. Napoleon menganggap VOC bertentangan dengan paham kesetaraan dan kebebasan sehingga harus dibubarkan. Jadi VOC itu banyak merugikan ya. Udah diadu domba, semua rempah-rempahnya juga harus ke dia gitu ya. Pokoknya banyaklah merugikan warga masyarakat. Ia mengangkat Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Daendels mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa ya dari serangan Inggris. Untuk itu Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya yang terbentang antara Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Kalian bisa lihat fotonya di halaman 115. Itu ada Herman Willem Daendels. Itu banyak membangun benteng dan pabrik senjata di Pulau Jawa untuk menahan serangan Inggris di Pulau Jawa ya. Jalan Anyer sampai Panarukan dapat memudahkan pergerakan tentara Belanda apabila terjadi peperangan. Agar jalan tersebut cepat selesai, ia memerintahkan untuk dilakukan yang namanya kerja rodi. Wah, kerja rodi ini ngeri ya. Kerja rodi ini adalah kerja paksa tanpa mendapatkan upah. Jadi orang disuruh kerja tapi nggak dikasih gaji gitu ya Kerja terus gitu ya. Akibatnya rakyat Indonesia, ini menderita dan juga banyak yang meninggal. Sikap Daendels akhirnya diketahui oleh pihak pemerintah
Belanda. Akibatnya Daendels kemudian dipanggil pulang dan posisinya digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Janssens berkuasa tidak lebih dari setahun karena kekuasaan Inggris di Indonesia yang semakin besar. Janssens kemudian menandatangani namanya Perjanjian Tuntang. Peristiwa ini menandai menyerahnya Belanda kepada Inggris. Akhirnya Belanda itu menyerah kepada Inggris. Jadi ini sebenarnya negara-negara yang menjajah ini saling berebut dan akhirnya mereka tuh saling menaklukkan gitu ya. Jadi nanti dia pergi dari Indonesia diganti lagi dengan negara lain. Jadi Indonesia itu nggak henti-hentinya dijajah oleh negara asing ya. Setelah Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda ya, salah satu gubernur jenderal yang berkuasa adalah Van den Bosch pada tahun 1930 sampai 1934. Pada masa kekuasaannya, rakyat mengalami sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, kayak teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang sudah ditetapkan Belanda. Lagi-lagi ya, Belanda ini merugikan warga masyarakat Indonesia ya. Tujuannya adalah untuk mengisi kas negara yang habis akibat perang. Jadi duit mereka habis. Akhirnya dia nyuruh rakyat untuk menanam ya, biar dapat duitnya buat ngisi negara mereka gitu, uangnya mereka gitu ya. Akibatnya banyak lagi rakyat Indonesia yang menderita dan juga mati kelaparan. Sebaliknya, karena sudah dibantu rakyat Indonesia nih, uang kasnya Belanda ini kembali terisi dengan adanya sistem tanam paksa ini ya. Sangat merugikan sekali ya nak ya. Kita udah disuruh kerja rodi, disuruh tanam paksa, ada aja gitu ya nak ya. Oke nak, di halaman 117 itu ada rute jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels dari Anyer hingga Pannerukan. Di situ ada petanya ya nak ya. Oke, kemudian yang ketiga kita ke penjajahan Inggris. Inggris menguasai wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang singkat ya nak ya, pada tahun 1811 sampai 1816, kurang lebih 5 tahun ya. Pada waktu itu Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Inggris menyerang dan berhasil menguasai Pulau Jawa dan ditandai oleh Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles ini membuat sejumlah kebijakan selama kedudukannya di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia ingin menghapuskan sistem kerja rodi kecuali di Priangan dan Jawa Tengah. Yang kedua, membagi wilayah di Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang ketiga, menghapuskan sistem tanam paksa dan juga menggantinya dengan sistem sewa tanah. Yang keempat, petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam asalkan laku di pasaran. Selanjutnya, pajak tidak lagi dibebankan per desa tetapi per orang. Mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah sehingga kekuasaan bupati yang sebelumnya berlangsung turun-temurun menjadi berkurang. Yang terakhir, itu dia membantu juga pengembangan ilmu pengetahuan, di antaranya melalui perintisan dan pembuatan kebun raya Bogor serta penemuan kembali Candi Borobudur. Ini masih ada sampai sekarang ya nak ya. Kebun Raya Bogor dan juga Candi Borobudur ini masih sampai sekarang. Akhirnya pada tahun 1814 Perancis mengalami kekalahan perang melawan Inggris. Akibatnya Perancis yang saat itu sedang menguasai Belanda harus menarik kekuasaannya dari Belanda. Selain itu, Belanda dan Inggris itu juga mengadakan ya perundingan damai yang menghasilkan Konvensi London. Salah satu isi konvensi London menyatakan bahwa wilayah Indonesia ini dikembalikan sebagai jajahan Belanda. Setelah perjanjian tersebut berlaku, Raffles masih sempat diangkat sebagai gubernur Bengkulu yang meliputi Kepulauan Bangka Belitung. Belanda memprotes pengangkatan ini karena merasa wilayah Sumatera termasuk wilayah jajahannya. Akhirnya Raffles pindah ke Singapura dan
Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Oke, Raffles adalah pendiri kota Singapura nak ya. Dia juga pertama kali mendarat di Pulau Utama, Singapura pada tahun 1819. Tujuan kedatangannya adalah mencari lokasi strategis di tepi Selat Malaka untuk membangun pelabuhan demi menyaingi VOC. Kemudian di situ juga ada nama bunga Rafflesia arnoldi berasal dari gabungan nama penemunya yaitu Thomas Stamford Raffles dan Joseph Arnold ya. Jadi banyak juga peninggalannya si Arnold ini di sini ya nak ya, sama si Raffles ya. Candi Borobudur terlupakan selama berabad-abad dan baru ditemukan kembali pada masa pemerintahannya si Raffles. Ya, Raffles ini banyak menemukan sesuatu ya, dia nemukan pendiri kota Singapura lah, nemukan bunga Rafflesia arnoldi, dia juga menemukan Candi Borobudur ya nak ya. Banyak sekali ya penemu yang dilakukan dia. Jadi dia banyak andil ya, dan dia juga membentuk beberapa kebijakan-kebijakan yang banyak menguntungkan rakyat Indonesia ya. Nah, kalau kalian boleh lihat di halaman 116 sampai 117 itu adalah waktu-waktu atau tanggal-tanggal tahun-tahun di mana Indonesia ini diduduki oleh siapa, oleh negara mana, lengkap dengan tahunnya ya. Nah, itu tadi nak penjelasan panjang kali lebar ya tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia ya. Jadi lengkap banget, tadi dimulai dari Portugis dan Spanyol, kemudian Belanda, dan berakhir di Inggris ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka ya. Semoga kalian paham dengan runtutan apa yang dijelaskan tadi. Jangan lupa dicatat tahun pentingnya dan negara penting yang menjajah Indonesia tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan dari Miss Deka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.